Oke guys, di video kali ini kita akan mengutip sebuah cerpen cinta terbaik. Cerpen cinta Saranghai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng agar selalu ada notif dari channel kami agar tak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Cerpen cinta Saranghai. Jangan salahkan aku jika aku iri pada dunia, pada ombak yang bergulung-gulung di luasnya samudra biru, pada gemintang yang giat memancarkan sinarnya, dan bahkan pada angin yang semilir lembut menjelajahi bumi bersama ribuan partikel udara lainnya. Karena apa? Karena aku rasa Tuhan benar-benar tidak adil. Kini, aku sedang berada dalam perangkap kesedihan yang luar biasa. Hari-hariku diselimuti kegelapan, hatiku hancur berkeping-keping. Tak ada lagi kebahagiaan di kamusku, tak ada lagi gurat senyuman di wajahku. Dan kau tahu, ini semua gara-gara lelaki brengsek itu. Lelaki bernama Fatahillah yang tega-teganya menyakiti hatiku saat aku sudah menjalin hubungan dengannya selama 2 tahun. Ia menjalin hubungan dengan orang lain di belakangku. Akhirnya, tepat kemarin hubungan kami kandas sudah. Ini cerpennya tentang hati wanita ya, tapi gue yang dibacain cowok. Gak apa-apa lah, asikin aja ya. Nama aku V, lengkapnya Freya Veronica. Dan sekarang aku sangat benci dengan dunia. Sudah 2 minggu ini Freya Veronica ini jadi gila. Freya yang akrab disebut V merupakan selebgram terkenal dengan followers yang sudah mencapai 1,5 juta. Bahkan mengalahkan followers banyak artis papan atas di Indonesia. V kini sedang duduk di bangku kuliah semester kedua. Ia dikaruniai wajah yang cantik dan rupawan, kulitnya putih bagai mutiara berharga. Cantik. Udah cantik, putih, selebgram, apa kurangnya? Boleh. Yang bikin cerpen ini penghayatannya sungguh hebat. Hidungnya mancung layaknya puncak gunung Everest. Bibirnya merah merekah bak buah delima, dan matanya yang coklat selalu menyiratkan aura kecantikan bukan main. V dikenal sebagai seorang yang ceria, humble, setia, penyayang, dan supel. Siapa yang tidak kenal dengan V? Semua orang pasti kenal dengan sosok santun ini. Tapi sayang, Freya Veronica sekarang bukanlah Freya Veronica yang dulu. Kini V frustasi, ia menggila semenjak ia dan pacarnya memutuskan hubungan mereka. Semenjak mereka berdua putus, V mengetahui pacarnya selingkuh. V jadi merasa sedih, bukan kepelang. Mulai saat itu, ia tidak tahu harus berbuat apa, sampai-sampai ia memberantaki semua barang di kamarnya, membakar boneka-boneka miliknya tanpa kontrol. Bahkan ia nyaris bunuh diri dari balkon rumahnya. Untungnya sang bunda berhasil menyelamatkan V dari aksi konyol itu. Maaf, batuk tapi gak ada iklannya. V pun dikurung di kamar hingga saat ini. Dan di kamarnya, yang ia kerjakan hanya berdiam, mengamuk, menangis. Pikirannya melayang-layang, pikirannya tak menentu. Beribu amarah memberah dalam dadanya. Ia benar-benar kacau. Atas dasar itulah V jadi terpaksa harus absen kuliah beberapa hari. Bukan beberapa hari, beberapa minggu kali. Beberapa nilai pun terlewatkan oleh dirinya. Padahal dulunya V sangat tidak mau absen kuliah walaupun ia ada urusan yang sangat gawat darurat sekalipun. Hari ini seperti biasa, ketika pagi menjelang sang ibu memberikan sarapan untuk V. Penuh kasih sayang, ibu menyuap pipi. Gue sering kepleset, keselempet kalau lagi ngomong, susah banget ya. Setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya V mau makan dengan disuapi ibunya. Hingga saat suapan terakhir ia kembali mengamuk. Pasalnya pikirannya tentang Fatilah tiba-tiba berkecamuk dalam pikirannya. V, tenang nak. Ibu buru-buru mendekap V. V berontak. Lalu ibu kembali mendekapnya dengan kuat. Istighfar V, kamu harus ingat pada Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Ini hanya masalah sepele, karena kamu putus dengan Fatahillah.
Ingat, masih banyak lelaki di dunia ini. Nasihat ibu seraya mengelus-elus rambut Vi. Vi diam walaupun ia sudah sangat hancur. Tapi 10% ia masih bisa sadar dan mencerna perkataan ibunya. Kamu harus tahu, jodoh sudah ada di tangan Tuhan. Dan kamu harus tahu juga bahwa rencana Tuhan selalu baik. Jadi, walaupun kamu putus dengan Fathahillah, itu berarti Fathahillah bukan lelaki yang cocok untuk menjadi tambatan hatimu. Ibu yakin, pasti Tuhan telah menciptakan skenario terbaik untukmu, percayalah. Ibu mengecup kening anak keduanya. Vi, don't be sad. Don't be sad artinya jangan sedih. Allah with you. Ibu bangkit dari duduknya kemudian berjalan meninggalkan kamar Vi, sembari membawa piring yang telah habis dimakan oleh Vi. Sembari membawa piring tuh piringnya kok dimakan habis sama Vi. Tak lupa ibu mengunci pintu kamar Vi dari luar. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Vi selain di dalam kamar. Vi tidak bisa keluar, ditemani emosi yang tak terkontrol. Sepeninggal ibunya, Vi masih terdiam, ajaib. Seakan hatinya tiba-tiba tersihir. Biasanya walaupun ibunya menceramainya, ia akan tetap mengamuk, tak peduli. Tapi tadi membuat Vi terdiam, mencerna kembali kata-kata ibu sampai Vi mengantuk memikirkan kata-kata ibu tadi. Lalu dia tidak terasa dia sudah terjatuh tertidur. Vi membuka mata. Ia menggeliat layaknya ular, lantas menguap lebar sekali, selebar-lebar Kali Ciliwung, yang airnya acap kali mengalir deras. Vi kali ini tidak mengamuk, tapi rasa sedih luar biasa masih tertancap kuat. Ia akhirnya kembali mengamuk tanpa kontrol. Ia terus mengamuk sampai ia merasa lelah. Saat ia merasa lelah, ia pun spontan mengambil handphone yang ia letakkan di meja riasnya. Ternyata banyak sekali notif di Instagramnya. Jelas, sudah 2 minggu ia tidak membuka akun Instagram. Setengah sadar ia membuka menu DM, direct message yang ada di Instagram. Dan di atas sekali terdapat pesan masuk dari akun Instagram bernama Oh Sehun S. Siapa dia? Vi merasa ia familiar dengan nama Oh Sehun itu. Tapi siapa? Ia lupa. Ia pun membaca pesan dari Oh Sehun. Isinya berbahasa Korea dan Inggris di bawahnya. Jika diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, akan terbaca seperti ini. Annyeonghaseyo, kenalkan aku Sehun. Saat kemarin aku bermain Instagram, tiba-tiba saja aku menemukan akunmu. Dan aku benar-benar terpikat denganmu, salam kenal. Beruntung, walau dengan keadaan gila dan setengah sadar, Vi masih bisa menerjemahkan bahasa Inggris tersebut. Terang saja, Vi memang pintar berbahasa Inggris. Ini siapa? Stalk aja deh. Tingkat kesadaran Vi mulai meningkat, walau masih ada rasa sakit dan perih di hatinya. Dia pun mencet akun Oh Sehun tersebut dan melihat foto-foto di akun Oh Sehun tersebut. Rupanya Vi telah mengikutinya. Kapan aku memfollow dia? Vi masih bingung. Dan saat ia sudah melihat banyak foto di akun Oh Sehun, kesadarannya pun pulih. Ia ingat semuanya. Ia sudah tidak gila lagi. Ia ingat bahwa Oh Sehun adalah seorang personel dari grup boyband ternama di Korea. Oh my god, Oh Sehun? Ini serius kan? Vi berteriak sekecak-kecaknya hingga membuat ibu datang ke kamar Vi. Ibunya khawatir kalau anaknya semakin parah. Krek. Pintu terbuka. Vi, kamu gak apa-apa kan? Ibu, tanya ibu khawatir. Vi menggeleng lalu berjingkrak-jingkrak saking senangnya. Ibu, aku DM sama Sehun dan dia bilang dia terpikat sama aku. Dia ngajak kenalan aku. Senangnya. Ibu Vi melotot. Ia bingung. Bukankah Sehun adalah idola dari Vi? Tidak mungkin jika seorang artis Korea terkenal Sehun bisa mengajak kenalan anaknya. Gua aja kagak kenal sama Sehun. Ada yang kenal Sehun gak? Itu mustahil. Ini Sehun yang mana? Sehun Korea Selatan atau Sehun Ciamis? Sang ibu bertanya kikuk. Vi berhenti berjingkrak lalu mendekati ibunya. Vi memeluk
kencang ibunya. Lalu berteriak, aku senang sekali ibu. Aku diajak kenalan sama Sehun dari Korea Selatan. Sehun asli, akunnya ada centang berwarna biru. Sarang heo Sehun, katanya. Telinga ibu mendadak budak jadi aji bolot. Dan yang ada di pikiran ibu sekarang adalah takut anaknya menjadi gila. Apakah anakku harus disuntik rabies? Bisik ibu pelan. 5 bulan kemudian sosial media heboh. Tidak hanya sosial media saja, bahkan media massa lainnya seperti televisi dan koran pun dipenuhi berita-berita terhangat, yaitu berita tentang nikahnya seorang Sehun, anggota dari boyband EXO, menikah dengan Freya Veronica, selebgram asal Indonesia. Hari ini Sehun dan V baru sampai di Korea. Dia baru menikah 2 hari yang lalu dan mereka berdua merencanakan honeymoon di Seoul, Korea. Pepali V. Sehun sudah dibawa dengan koper dan berbagai barang bawaannya, sedangkan V masih berada di anak tangga pesawat. Sepersekian detik V sudah berada dibawa pula. Aigo Deba, Daeba. Apakah kamu ngerti nih? Jangan, kenapa harus pakai bahasa seperti ini sih? Aku sangat suka dengan pemandangan Korea ini. Pekik V kagum. Nih, kamu benar sayang. Dan ini baru di bandara. Di luar sana masih banyak lagi pemandangan indah di Korea. Opa akan memperlihatkan semuanya padamu sayang. Ini opanya atau suaminya sih, kok opa-opa gitu. Opa, sarang he. Film meluk Sehun. Sehun membalas pelukannya Sehun. Sehun membalas pelukannya Sehun. Dan V pun menjadi pusat perhatian di bandara. Sehun merangkul erat V. Kaja yepo, yepeo. Susah amat nih bahasa. Mereka pun berjalan beriringan keluar bandara menuju rumah Sehun. Seraya bercandaria. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memang benar-benar maha adil. Selalu ada skenario terbaik untuk para hambanya. Jika ada cobaan berat bagiku, itu berarti akan ada kebahagiaan yang mendalam setelahnya. Seperti saat aku putus dengan Fatahillah, Tuhan telah menggantinya dengan yang lebih baik lagi, yaitu adalah Sehun. Yang benar sejatinya Tuhan memang selalu memberikan yang terbaik. Namaku Freya Veronica, biasa dipanggil V, dan sekarang aku tak lagi membenci dunia karena aku sudah tahu bahwa duniaku akan selalu bahagia karena Tuhan pasti ada di sampingku setiap saat. Oke, pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek ini adalah jangan pernah terlalu terpuruk ketika kita terjatuh, ketika kita berada di titik terendah. Karena percayalah, Tuhan selalu punya skenario terbaik dalam hidup kita. Seandainya nih ya, kita terjatuh jatuh luka tuh, rasanya sakit sekali, ngilu sekali. Tapi setelah itu, setelah merasakan sakit seperti itu, kita akan menjadi orang yang lebih hati-hati agar tidak terjatuh kembali. Seperti itu. Dan kita dapat mengetahui obat untuk membersihkan lukanya. Oke. Ingat, positive thinking. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.